Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Indonesia pada masa Orde Baru dan Indonesia pada masa Reformasi. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkembangan secara politik, ekonomi, sosial yang terjadi selama masa Orde Baru, yang pada akhirnya Orde Baru itu berhasil diruntuhkan dan Indonesia memasuki sebuah masa yang baru, masa perubahan yang dikenal dengan istilah reformasi. Nah, pada video sebelumnya mengenai Indonesia pada masa Orde Baru itu banyak terjadi pemberontakan atau banyak terjadi pergolakan yang mengakibatkan pada akhirnya Orde Baru itu runtuh. Di mana pada masa Orde Baru itu kurang lebih sekitar 32 tahun Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi faktor runtuhnya Orde Baru itu karena terjadinya krisis moneter yang mengancam seluruh Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia saja. Meskipun pada waktu itu Presiden Soeharto meminta B.J. Habibie sebagai wakilnya untuk menangani krisis moneter, tapi tidak dapat menyelamatkan Indonesia dari krisis tersebut. Kemudian yang kedua, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu juga yang menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Dan terakhir ya, runtuhnya Orde Baru terjadi karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa ini menuntut adanya sebuah perubahan, dan mereka menilai bahwasannya pemerintah Orde Baru sudah hancur dan tidak lagi mencakup atau tidak lagi mengayomi aspirasi masyarakat seperti itu. Sehingga apa? Mereka melakukan sebuah gerakan yang pada akhirnya berhasil menduduki gedung DPR MPR pada bulan Mei 1998 dan akhirnya menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan presidennya seperti itu. Dan dengan legowo akhirnya Presiden Soeharto pun turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan dengan masa yang baru, yaitu masa reformasi seperti itu. Nah, Indonesia pada masa reformasi. Gerakan reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Jadi di sini gerakan reformasi adalah sebuah gerakan perubahan untuk memperbaiki keadaan yang sedang kacau balau pada waktu itu. Dari segi ekonomi, politik, hukum, bahkan kepercayaan dari masyarakat itu sendiri ya. Di periode tahun 1090-an ya. Kemudian agenda reformasi yang diusung. Nah, yang pertama atau tuntutan dari mahasiswa pada waktu itu mengganti kepemimpinan nasional Presiden Soeharto yang dinilai sudah cukup lama dan pemerintahannya perlu ada perubahan, atau mungkin dalam tanda kutip pemerintahannya itu masih bersifat konservatif, ingin adanya sebuah pembaharuan seperti itu. Kemudian yang kedua, ingin menghapus dui fungsi ABRI, di mana di sini ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, itu merangkap jabatan. Yang pertama sebagai pelindung atau menjaga keamanan negara, sekaligus ikut dalam berpolitik seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebelumnya seperti itu. Dan yang ketiga, penegakan supremasi hukum atau mungkin lebih ke arah hak asasi manusia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mungkin dinilai tidak sesuai dengan zamannya pada waktu itu, sehingga perlu adanya perubahan. Bahkan untuk sampai saat ini telah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima,
Memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Jadi di sini daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya masing-masing, baik itu berupa kekayaan alamnya, berupa sumber daya alam yang dimiliki dan lain sebagainya. Dan yang keenam, agenda reformasi yang diusung oleh mahasiswa pada waktu itu membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi untuk yang nomor 6 sampai saat ini pun belum bisa terpecahkan, belum bisa terselesaikan, terutama mengenai korupsi. Ibarat kata sudah menjadi sudah mendarah daging gitu di Indonesia. Jadi mungkin agak sedikit sulit untuk menghapus atau membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN seperti itu. Kita bisa lihat contoh nyatanya ada di televisi, sering muncul pejabat yang korup, kemudian anggota dewan yang korup dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian Kabinet Parlementer Pemerintahan Indonesia. Nah, di sini setelah Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden, dia digantikan oleh B.J. Habibie yang menjabat kurang lebih sekitar 1 tahun, dari 21 Mei 98 sampai 20 Oktober 99. Nah, kenapa nanti pada akhirnya Habibie ini pun tidak bisa berlangsung lama pemerintahannya? Karena dianggap oleh banyak kalangan bukan orang yang dapat mendatangkan perubahan dan pembaharuan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Karena menurut sebagian orang, Habibie ini masih merupakan antek-antek dari Orde Baru. Sedangkan tuntutan mahasiswa pada waktu itu adalah membersihkan pemerintahan dari Orde Baru. Jadi percuma adanya perubahan tapi masih ada antek-antek Orde Baru di dalamnya, seperti itu. Nah, Habibie selama menjabat sebagai presiden melakukan beberapa hal untuk mengatasi tuntutan reformasi dari mahasiswa tadi. Yang pertama, membebaskan para tahanan politik. Yang kedua, memberikan pengurangan hukuman terhadap 16.813 tahanan di seluruh tanah air, memberikan rehab terhadap nama baik tokoh yang memperoleh hukuman pada masa Orba. Kemudian penghentian lembaga SIUP, jadi pers atau media massa bisa dengan bebas menerbitkan berita, memberikan gelar pahlawan reformasi kepada 4 mahasiswa Trisakti yang gugur pada peristiwa Trisakti 12-13 Mei 98, kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mendirikan partai politik, berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Habibie dalam masa pemerintahannya. Kemudian Habibie digantikan oleh Abdur Rahman Wahid. Nah, Gus Dur atau dikenal dengan Gus Dur itu menjabat kurang lebih sekitar setahun juga, dari 20 Oktober 99 sampai 23 Juli 2001. Hal yang dilakukan oleh Gus Dur ialah dia menjadi presiden yang keempat karena mendapat suara terbanyak dalam pemilihan di MPR. Nah, dia mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, melakukan pergantian menteri dengan alasan yang tidak terlalu jelas, sering bertentangan dengan DPR. Kebiasaannya melakukan perjalanan tidak berkurang meskipun anggaran negara telah habis. Banyak persoalan dalam negeri, terutama di Aceh, Riau, dan Kalimantan. Kemudian keterlibatannya dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate yang mengakibatkan DPR memberikan teguran keras. Seperti itu. Sehingga apa? Nanti pada akhirnya Gus Dur pun diturunkan dalam sidang istimewa MPR. Bahkan Gus Dur pun pernah mengeluarkan sebuah dekret, ya. Dekret kedua yang keluar di Indonesia setelah dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Kemudian Gus Dur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang menjabat kurang lebih sekitar 3 tahun, dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Nah, ketika menjadi Presiden RI, Megawati menunjuk Hamzahas sebagai wakil presidennya. Nah, di antara reformasi politik yang terpenting pada masa Mega adalah tercapainya kesepakatan untuk mengubah tata cara pemilihan presiden yang semula menggunakan sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung. Nah, pada 20 September
2004, berdasarkan hasil pemilu putaran kedua, pasangan SBY dan Yusuf Kala memperoleh 60,9% suara, bersaing dengan pasangan Mega dan Hasyim Muzadi 39,1% suara. Dan ketika pemilu tersebut berakhirlah juga masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri yang digantikan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, menggantikan posisi dari presiden sebelumnya. SBY naik melalui pemilu yang dilakukan secara langsung seperti itu. Nah, pada masa pemerintahan SBY menjadi presiden di Indonesia itu selama 2 periode. Yang pertama dari 20 Oktober 2004 sampai Oktober 2009 yang dikenal dengan Kabinet Pembangunan Jilid 1. Kemudian di periode kedua 20 Oktober 2009 sampai Oktober 2014 itu dikenal dengan Kabinet Pembangunan Jilid 2. Cuma di sini bedanya, kabinet di periode pertama SBY berpasangan dengan Yusuf Kala, di periode kedua SBY berpasangan dengan Budiono. Nah, pada masa SBY terjadi stabilitas politik ya yang dapat mengganggu masalah di Indonesia, terutama konflik yang terjadi di Aceh dan juga di Poso. Kemudian pemerintah SBY sesuai dengan visi dan misinya memang berusaha untuk mewujudkan good government, ya, mewujudkan good government, pemerintahan yang baik. Kemudian pemberantasan korupsi pun mulai berjalan dengan baik dengan dibentuknya lembaga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada masa pemerintah SBY juga terdapat kebijakan yang dinilai kontroversi, seperti mengurangi subsidi BBM dan BLT bagi masyarakat miskin. Itu yang kontroversinya. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu naik, ya. Bisa dikatakan naik dari masa-masa sebelumnya, dari 5,5 sampai 6% di tahun 2010 meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada tahun 2011 seperti itu. Oke, video mengenai Indonesia pada masa reformasi cukup sekian. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan, atau bahkan mungkin ada beberapa hal yang keluar dari fakta sejarah, bisa kita diskusikan bersama-sama di kolom komentar seperti itu. Cukup sekian video kali ini, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan Historia.